Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah berkali-kali melawan naga bintang 6, nyatanya Up masih tetap kalah. Up bahkan sampai kesal kalau kekuatannya lebih lemah dari naga itu. Naga bintang 6 pun cuma ketawa saja sambil meremehkannya. Up mengerti perbedaan kekuatan mereka cukup jauh, tapi dia nggak boleh seperti ini terus. Dia menguatkan tekadnya lagi dan bergerak maju menyerang. Up berhasil menghajar mukanya dengan keras dan lalu memberinya tendangan yang amazing. Tapi terlihat naga jahat malah menikmati serangan itu. Sebaliknya, dialah yang menghajar Up dengan ganas, lalu diberi sikutan dulu, abis itu dijitak lagi pakai sikut. Sontak aja Up sampai terjatuh dan merasa dirinya tidak berdaya. Kesal dengan itu, Up coba bangkit lagi dan bersiap buat menyerang. Naga jahat sampai melongo dan gak sangka Up setangguh ini. Up balik menghajarnya dengan tendangan sampai naga jahat nggak sempat menghindari serangannya. Abis itu Up melapisi tangannya dengan aura ki lalu mengarahkannya pada naga jahat. Di sini naga jahat sempat bingung, tapi tubuhnya mulai merasakan dampak negatif. Tapi ternyata serangan Up tidak berhasil kepadanya. Sebaliknya naga jahatlah yang kembali melancarkan pukulan kerasnya. Up menahannya sekuat tenaga, namun kekuatan naga itu lebih kuat hingga Up sontak terpental. Bahkan tubuhnya sampai terseret dan berakhir dengan kekalahannya yang ketiga kalinya. Naga jahat tentu langsung ketawa dengan keberhasilannya. Lalu Up coba bangkit lagi dan kelihatannya dia masih belum menyerah. Naga jahat cuma senyum aja untuk menunggu Up menyerang. Di sini Up mulai merasakan keanehan karena serangan keras yang dia lakukan tidak berefek sedikit pun pada makhluk itu. Di saat Up bingung dengan semua ini, naga jahat lalu datang menghampirinya. Dia mengerti kegelisahan Up dan bakalan menceritakan apa yang terjadi. Alasan serangan Up tidak berefek kepadanya ternyata karena disebabkan energi minus yang terlalu banyak keluar dari tubuhnya. Jadi semua kekuatan positif akan menjadi tidak berhasil sepenuhnya dalam radius 5 meter di sekitar makhluk itu. Simpelnya, selagi Up masih memiliki kekuatan keadilan yang kuat, maka dia tidak akan bisa mengalahkan energi minus miliknya. Up pun mulai mengerti dengan itu. Jadi saat tadi dia menyerang naga jahat, kekuatan Up lebih dulu dihapus sebelum energi itu sampai pada tubuh naga jahat. Naga jahat membenarkan itu dan bagaimanapun caranya Up nggak bakalan bisa mengalahkannya. Mendengarnya tentu buat Up sangat kesal. Naga jahat yang nggak mau membunuh Up memintanya untuk mengantarkan dia ke bumi. Namun Up tetap nggak mau dan kembali menaikkan kekuatannya. Up mengatakan dengan harapan besar dari Goku dan yang lain, mereka pasti akan melindungi bumi dengan tangan mereka sendiri. Naga jahat membalas, berapa kali pun Up mencoba, hasilnya pasti dia yang bakal menang. Up yang gak mendengarkan itu langsung maju lagi untuk menyerang. Naga jahat menunjukkan senyuman pasta gigi dan sangat tahu apa yang bakal dia lakukan. Nah, terbukti dia mampu menghindari pukulan Up dengan mudah. Lalu di saat Up lengah, naga jahat balik menghajar mukanya sampai bonyok. Gak puas dengan itu, naga jahat juga bersiap untuk melakukan serangan boga mentah. Dan duar, dia menghajar tubuh belakang Up dengan sangat keras. Sontak aja Up langsung menjerit kesakitan. Bahkan saking dahsyatnya serangan itu, tubuhnya sampai terjun menghantam tanah. Naga jahat yang senang dengan itu masih beranggapan kalau Up masih hidup. Jadi dia menciptakan sebuah bola hitam besar dengan banyak energi minus di dalamnya, serta menegaskan seseorang yang memiliki kekuatan positif jika terkena energi ini maka akan langsung mati. Sedangkan Up hanya merengek saja karena tubuhnya nggak bisa dia gerakan. Tanpa ragu, naga itu langsung melemparkan bola super negatifnya yang menghantam Up dengan sangat brutal. Di dalam gumpalan bola negatif itu, Up sangat merasa kesakitan seperti tubuhnya seakan mau hancur. Dia masuk ke dalam bawah sadarnya, yaitu ruangan yang sangat gelap. Up merasakan di tempat ini sangat pekat dan penuh dengan kebencian serta kepahitan. Dan Up seperti pernah merasakan hal seperti itu juga. Perasaan ini sangat tidak asing baginya dan tiba-tiba aja Up berubah. Ternyata itu adalah ingatan masa lalu Up yang di kehidupan sebelumnya saat masih menjadi iblis Majin Buu. Dan sekarang Majin Buu kembali masuk ke dalam tubuhnya dengan mata yang menghitam. Lalu meledaklah kemarahan Up hingga bola energi naga jahat itu nggak mampu lagi mengatasinya. Naga jahat sampai kaget sambil menutup wajahnya dari kedahsyatan kekuatan Up. Dan nampaklah Up sekarang yang diselimuti energi kegelapan dari iblis Majin Buu. Dengan ekspresi yang sama seperti Bu Chibi, Up seperti sudah kehilangan kendali atas tubuhnya.
Merasakan itu, bahkan naga jahat, Shin, Trunks, dan Goten sampai terkejut. Shin teringat kembali atas Majin Buu dan gak disangka aura Ki-nya bakal sebesar ini. Jadi Shin langsung bergerak untuk pergi ke tempat Up. Begitu juga dengan Goten dan Trunks yang akhirnya tahu kalau ini adalah Ki Majin Buu yang dulu pernah mereka lawan. Mereka sangat penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Di tempat lain, Gohan pun juga merasakannya. Dia berpikir kalau Ki ini seperti gabungan antara Up dan juga Majin Buu. Serta aura Ki Up telah meningkat pesat dibandingkan saat masih menjadi Up ataupun Majin Buu sendiri. Nampak Up telah berdiri di hadapan naga jahat hingga makhluk itu mulai panik melihatnya. Dia sampai penasaran kenapa Up tidak mati menerima serangannya. Ditambah aura Ki Up sekarang berubah dari positif menjadi negatif yang sama seperti naga jahat. Jika naga bintang 6 tidak bisa dikalahkan dengan energi keadilan, maka dengan energi minus pasti kali ini akan berhasil. Up langsung melancarkan kekuatan yang sangat dahsyat lalu meledakkan lagi kekuatannya secara meluas. Melihat kekuatan itu, naga bintang 6 tentu makin ketakutan. Dengan asap yang keluar dari tubuhnya seperti Majin Buu, Up menegaskan kalau dia nggak bakal maafkan naga itu. Sementara itu, Vegeta dan Gohan juga merasakan hal yang sama dan langsung fokus pada Up. Pangeran Sayur berkata kalau dia cukup senang karena iblis Majin Buu muncul di waktu yang tepat. Lalu mereka pun kedatangan tamu yang diundang, yang gak lain mereka adalah para naga jahat yang dibawa oleh Shin. Di samping itu, Up juga masih menatap sinis kepada naga jahat. Kakek tua yang melihat bentuk baru Up langsung paham kalau itu adalah iblis dari Majin Buu. Up juga tengah dipengaruhi oleh energi kegelapan yang membuat Sugoro bertanya kenapa itu bisa terjadi pada Up. Kakek tua langsung bingung dari mana dia harus menceritakan hal itu. Lalu kakek tua menjelaskan setelah dipengaruhi oleh energi minus, Ki Majin Buu yang terpendam dalam tubuh Up kini telah bebas. Sekarang Up telah kehilangan jiwa keadilan dan telah menjadi Majin Buu sepenuhnya. Mendengar itu tentu buat Sugoro sangat kaget. Kakek tua menambahkan jika Up nggak dapatkan jiwa lamanya kembali, mungkin Up bakal berubah menjadi jahat seperti para naga itu. Serta jika dibiarkan terlalu lama, jiwa keadilannya akan hilang dan Up nggak bakal bisa kembali menjadi bentuk asalnya. Gak sampai situ aja, ada masalah besar yang sangat kakek tua takutkan. Sebelum dia bercerita, pertarungan Up kini sudah dimulai. Up mengeluarkan kekuatan yang sangat besar yang lagi-lagi membuat naga jahat sampai kaget. Setelah kekuatannya banyak menyebar, Up langsung maju menyerang naga itu. Kecepatannya kini semakin meningkat hingga naga jahat nggak bisa melihat gerakannya. Terbukti dia dihajar Up dengan ganas. Bahkan dalam pukulan itu, naga jahat yang gak kuat bertahan akhirnya mental melayang jauh. Tubuhnya sampai terseret di tanah lalu berakhir dengan kepalanya yang pusing 7 keliling. Tiba-tiba Up sudah muncul di belakangnya. Naga jahat yang baru tahu sontak terkejut lagi dan menyangka kekuatan Up sudah semakin kuat. Gak pakai bicara lagi, Up langsung mengarahkan tangannya ke depan. Dia menembakkan super energi minus yang menghantam naga jahat sangat ganas. Terlihat kekuatan Up emang menjadi kuat karena gelombang laser yang dia tembakkan sangat luar biasa besar, serta menciptakan ledakan super dahsyat dan menghancurkan daratan di sana. Di sini Up masih serius dan nampak belum puas dengan itu. Tiba-tiba Up melihat ke atas karena ternyata naga jahat masih selamat dalam serangan tadi. Meski begitu, matanya kini sudah teleng sebelah serta tenaganya sudah sangat terkuras. Dia sampai ketakutan karena kecepatan dan kekuatan Up kini telah meningkat melebihi perkiraannya. Gak mau kalah seperti ini, naga jahat bersiap untuk menggunakan juga teknik pamungkasnya. Dia menyatukan kedua tangannya lalu menciptakan sebuah energi minus lain. Percikan cahaya memancar dengan sangat dahsyat dan jurus itu dia namai sebagai bola kematian besar. Sedangkan Up hanya gregetan saja melihat hal itu. Tanpa ragu, naga jahat langsung menembakkan bola super kematian itu yang mengarah pada Up dengan cepat. Namun nampaknya Up nggak ketakutan dan malah bersiap juga untuk menggunakan tekniknya. Dia menciptakan energi kegelapan pekat dan langsung menembakkannya pada makhluk itu. Laser itu langsung meluncur dengan sangat besar hingga dua laser mereka saling beradu. Keduanya bertahan sekuat tenaga, tapi naga jahat nampaknya agak panik dengan itu. Dia merasakan kalau kekuatan Up lebih besar dan gak ada kesempatan baginya buat menang. Di saat laser mereka masih imbang, Up menambah lagi kekuatannya dengan teriakannya yang super keras. Benar aja, laser itu bertambah banyak hingga mendorong laser milik naga jahat. Naga bintang 6 sontak jadi ketakutan dan berharap cemas pada kehidupannya. Dia sangat takut mati karena belum membayar hutangnya 100.000. Tapi Up nggak peduli dengan itu dan langsung menggasnya lagi dengan sangat emosi.
Dan akhirnya naga bintang 6 gak dapat bertahan mengakibatkan tubuhnya hancur menjadi abu. Setelah naga bintang 6 kalah, bola naga pun menjadi normal seperti biasa. Namun masalah belum selesai karena Up mulai gak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Dia berteriak sangat keras hingga mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Melihat hal itu, Kak Ketua pun cukup panik karena apa yang dia duga kini menjadi kenyataan. Mereka harus segera melakukan sesuatu, jika tidak maka selamanya Up nggak bakal bisa menjadi dirinya lagi. Sugoro pun mengatakan apakah mereka perlu menukar energi negatif menjadi positif lagi. Mendengar itu, Kak Ketua langsung mendapatkan ide. Jadi dia minta Shin yang saat ini lagi terbang untuk melakukan sesuatu untuknya. Kak Ketua ingin agar Shin membawakan sesuatu yang dia butuhkan. Shin yang paham dengan itu langsung bergerak mencarinya. Sementara Up masih mengamuk tidak jelas dan tubuhnya mengaung seperti orang kerasukan. Hei saha ieu, aing maung. Di dalam pikirannya, Up teringat masa lalu Majin Buu, yaitu tentang kebencian atas anjing dan Satan yang disakiti. Kemarahan itu tidak bisa reda dan semakin lama semakin menggerogoti pikirannya. Di saat yang tepat, Shin datang ke tempat Up. Ternyata maksud Kak Ketua adalah mengambil air super dewa dari istana kami. Dengan cepat, Shin langsung mengguyurkan air itu kepadanya hingga Up mulai bereaksi. Dan setelah lama menunggu, Up pun dapat sadar kembali serta energi kegelapannya menghilang. Shin yang lihatnya pun tentu menjadi senang. Up juga minta maaf karena ulahnya telah membuat dirinya sampai merepotkan orang lain. Juga Up sampai nggak sadar kalau dia telah berhasil mengalahkan naga jahat dan mendapatkan bola naga. Kak Ketua dan Sugoro pun sontak menjadi senang karena semuanya telah berjalan dengan baik. Di sisi lain, nampak Vegeta bakal berhadapan dengan naga bintang 3 yang sangat cantik. Naga itu yang tiba-tiba berada di sini tentu bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Pangeran Congak sontak menegaskan kalau dia nggak perlu pusingkan tempat apa ini karena bentar lagi dia bakal dikalahkan. Sebelum itu, Pangeran Congak nanya dulu dari energi minus manakah naga bintang 3 terlahir. Naga bintang 3 mengatakan kalau dia lahir akibat permohonan untuk menghilangkan bom pada Android 17 dan 18. Vegeta pun paham dengan itu. Tapi Vegeta juga nggak bakal berbaik hati dan akan segera membunuh naga jahat di sini. Naga bintang 3 nggak takut dengan itu, sebaliknya dia bakal membuat Vegeta paham dengan kekuatannya. Vegeta langsung menunjukkan senyuman pasta gigi serta bilang kalau naga bintang 3 sangat malang karena menjadi lawannya. Meskipun dia seorang wanita, Vegeta nggak bakal berbelas kasihan kepada siapapun. Nampak Vegeta mengeluarkan kekuatannya yang membuat naga bintang 3 mulai penasaran seperti apa kekuatan Vegeta. Ternyata Vegeta berubah menjadi Super Saiyan 2 yang hal itu sedikit membuat naga bintang 3 terkejut. Pangeran Sayur menegaskan agar makhluk itu bersiap untuk mati. Tanpa ragu, Vegeta langsung menyerang dengan ganas. Melihat kecepatan SSJ2 sudah membuat naga bintang 3 jadi panik. Dia menahan pukulan Vegeta sekuat tenaga, tapi nampaknya hal itu nggak berhasil. Vegeta sontak menghajar mukanya dengan keras hingga naga itu mental melayang jauh. Gak puas dengan itu, Vegeta lanjut memukul perutnya sampai mules, dikasih semburan napas bau mulut dulu, setelah itu melancarkan tendangan Messi. Melayang deh naga bintang 3 ke udara. Naga bintang 3 coba buat bertahan dan nampak muka cantiknya kini sudah banyak luka. Dia sampai marah-marah dan langsung melapisi tangannya dengan benang khusus. Dia gak bakal biarin Vegeta berbuat seenaknya pada tubuhnya. Naga bintang 3 langsung menonjok Vegeta dengan ganas dan Vegeta hanya bisa bertahan. Dalam pukulan itu, Vegeta nampak kewalahan karena kekuatan yang dihasilkan sepertinya cukup besar. Terbukti Vegeta yang sudah nggak berdaya, tubuhnya sampai mental melayang jauh. Lalu Vegeta mencoba bertahan dan merasa sangat kesal dengan kemampuan naga bintang 3. Sebaliknya, naga bintang 3 juga kesal karena Pangeran Sayur bersikap arogan pada wanita sepertinya. Jadi dia nggak bakal maafkan apapun atas yang Vegeta lakukan. Vegeta pun sontak senyum dan menantang naga bintang 3 apakah dia bisa mengalahkannya. Naga bintang 3 yang kesal dengar itu langsung maju menyerang. Vegeta yang dapat melihat gerakannya segera menghindari serangannya dengan sangat iji sekali. Naga bintang 3 yang kesal dengan itu kembali menyemburkan benang dari mulutnya. Tapi lagi Vegeta dapat menghindar dan muncul di belakang naga itu. Sontak aja naga itu baru sadar dan kini makin menjadi panik. Vegeta mengakui kalau benang yang digunakan naga bintang 3 memiliki kemampuan untuk mengeras seperti besi. Dan Vegeta tahu kalau dia sampai terkena benang itu pasti akan berakibat buruk pada dirinya. Namun kelemahan yang dimiliki naga bintang 3 yaitu nggak bisa mengikuti kecepatan Vegeta.
Jadi akan sangat percuma jika Vegeta dapat menghindari semua serangan benang itu dengan kecepatan tingginya. Naga bintang 3 sontak senyum dan gak yakin kalau Vegeta bakal bisa terus menghindari serangan benangnya. Jadi dia pun kembali menyerang dan melemparkan benang-benang itu secara bertubi-tubi. Tiba-tiba Vegeta muncul di belakangnya, namun naga bintang 3 sudah menyadari hal itu. Jadi saat Vegeta melancarkan tendangannya, naga itu segera bergerak menghindar. Di saat itu jugalah naga itu menembakkan benang lagi dari mulutnya. Vegeta yang sadar akan hal itu menyebut gerakan naga bintang 3 tidak keren. Jadi Vegeta pun dapat menghindarinya lagi dengan mudah. Lalu dia kembali muncul di belakangnya. Naga bintang 3 sontak jadi panik dan kali ini dia nggak bisa menghindar. Vegeta pun langsung menghajar mukanya dengan keras serta memukul perutnya juga. Naga bintang 3 yang gak berdaya, mulutnya sampai memuntahkan banyak darah. Lalu Vegeta lanjut memukulnya lagi sampai naga bintang 3 melayang sangat jauh. Bahkan tubuhnya sampai terpental menghantam tanah. Vegeta turun lagi ke hadapannya sambil melihat naga bintang 3 yang terduduk lesu. Vegeta nanya kenapa dia nggak menyerah karena melawan pangeran sayur sepertinya bakal sia-sia. Namun naga bintang 3 malah tertawa dan mengatakan kalau Vegeta nggak menyadari sesuatu. Vegeta yang dengar itu makin bingung. Loh, ngomong opo ini orang? Ternyata naga bintang 3 menggunakan benang transparan yang kini mengikat tubuh Vegeta dengan keras. Bahkan sedikit pun Vegeta nggak dapat menggerakkan tubuhnya. Naga bintang 3 menjelaskan dia bisa menggunakan lebih dari satu jenis benang. Dan dia sudah menaruh benang transparan itu ketika pertarungan mereka belum dimulai. Jadi dari setiap gerakannya, naga itu menembakkan benang transparan ke berbagai sudut arah hingga mengelilingi Vegeta. Dan katanya itu bukan benang sembarangan karena nggak bakal bisa dipotong dengan kekuatan yang sedikit. Dan sekarang naga bintang 3 lah yang bakal menghabisi Vegeta di sini. Namun Pangeran Conga kesayangan kita nggak mungkin kalah semudah itu, bukan? Dia malah balik ketawa dan menegaskan kalau dia nggak bakal kalah hanya dengan benang seperti ini. Vegeta bakal menunjukkan kekuatannya dan minta naga itu untuk menilai apakah dia sedang bercanda. Lalu Vegeta pun langsung ngeden untuk melepaskan diri dari ikatan benang itu. Di saat naga bintang 3 masih meremehkannya, tiba-tiba Vegeta dapat melepaskan ikatan itu dengan menggunakan Super Saiyan 3. Sontak aja naga itu sampai terkejut dan sangat tidak menyangka. Dengan senyuman pasta gigi, Vegeta menegaskan kalau dia bukanlah lawan yang mudah bagi naga jahat. Dan karena permainan sudah selesai, sekarang Vegeta bakal mengakhiri pertarungan ini. Tanpa ragu, Vegeta langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, naga bintang 3 nggak bisa melihat kecepatan dari SSJ Gondrong. Vegeta berhasil menghajar mukanya dengan keras yang dilanjut pukulan lagi sampai makhluk itu mental. Bahkan tubuhnya sampai terjun menghantam tanah. Lalu Vegeta bersiap untuk menghabisinya dengan serangan laser. Tanpa ragu, dia menembakkan jurus andalannya yaitu Final Sin Attack. Laser itu langsung meledak dengan sangat dahsyat dan Vegeta yakin naga itu pasti sudah menjadi abu. Vegeta pun kembali menunjukkan senyuman pasta giginya dan merasa sangat senang dengan itu. Tapi tiba-tiba dia kembali merasakan sesuatu yang ternyata naga bintang 3 masih hidup. Dia bangkit dalam kumpulan asap dengan kondisi tubuhnya yang kini sangat memprihatinkan. Naga bintang 3 yang gak mau kalah di sini bersiap akan gunakan perubahan terkuatnya untuk membalas. Lalu dia pun langsung ngeden sekuat tenaga dan keluarlah pancaran kekuatan besar. Bahkan sampai Vegeta aja balik melongo melihatnya. Lambat laun nampaklah bentuk baru makhluk itu yang sepertinya itu adalah bentuk dia sebenarnya. Lalu dia kembali memancarkan cahaya kilauan yang membuat Vegeta sedikit merasa silau, men. Di dalam asap yang tebal, nampaklah bentuk sebenarnya dari naga bintang 3. Kalau gini lihatnya mending bentuk yang tadi aja ya. Bahkan Vegeta pun sampai mengejek bentuk naga itu yang sangat tidak dia sukai. Naga jahat menegaskan setelah Vegeta melihat bentuk ini, dia nggak bakal biarkan Vegeta hidup lebih lama lagi. Vegeta sontak mengejeknya dalam bentuk makhluk itu. Kali ini Vegeta merasa kekuatannya telah bertambah sedikit. Naga bintang 3 yang kesal dengar itu langsung bergerak menyerangnya dengan cepat. Tapi ketika dia melancarkan pukulan, nampak bayangan Vegeta yang dapat menghindarinya sangat mudah. Berapa kali pun naga itu menyerang, dia nggak dapat mengenai serangannya pada SSJ Gondrong. Tapi kemudian Vegeta yang dibuat lengah berhasil dihajarnya dengan keras. Bahkan dia sampai mundur beberapa meter. Tiba-tiba naga itu muncul lagi di atasnya sambil menembakkan laser secara bertubi-tubi. Untungnya Vegeta dapat menghindar ke udara.
Naga bintang 3 yang lihat itu sangat kagum dengan Vegeta karena dapat melawan sambil menghindari semua jaring-jaringnya. Vegeta pun balik memujinya karena dengan bentuk itu naga jahat memiliki kekuatan yang sedikit hebat. Namun yang Vegeta tegaskan di sini kalau dia masih belum serius. Seperti apapun naga jahat berusaha, hasilnya Vegeta lah yang bakal tetap menang. Jadi Vegeta akan tamatkan semua ini sekarang. Mendengar itu, naga jahat hanya bisa melongo saja. Tiba-tiba Vegeta bergerak cepat untuk menyerang balik. Dia memukulnya dengan keras lalu melakukan pukulan lagi yang berhasil ditahan. Meski begitu, Vegeta hanya senyum saja sampai naga jahat makin khawatir. Benar aja, Vegeta melakukan 1000 pukulan pada naga itu, bahkan dia tidak memberinya ampun. Terakhir, Vegeta melakukan pukulan super yang menembus habis tubuh naga bintang 3. Naga jahat sampai nggak sadar kalau tubuhnya kini telah dijadikan donat oleh Vegeta. Vegeta kembali mengingatkan kalau sangat malangnya jika naga jahat menjadi lawan bertarungnya. Setelah itu, Vegeta pun menembakkan laser besar yang menghabisi tubuh naga jahat itu menjadi abu sepenuhnya. Setelah berhasil mengalahkan naga bintang 3, bola naga pun kini telah jadi normal seperti biasa. Vegeta pun kembali ke bentuk biasa dan menganggap semua ini hanyalah pemanasan atas kehasratannya dalam bertarung. Wah, Pangeran Sayur emang gak kaleng-kaleng bukan? Lalu apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.